Fam, sebelumnya nih, aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan welcome to my channel Aji Fam, dimana kali ini kita bakal ngebahas salah satu rumah yang terkenal banget ya, terkenal sama horornya nih. Dan buat kamu nih yang akhir-akhir ini sering kita dengar tuh hashtag ya kabur aja dulu. Nah, berasa kalau nanti ya kalau udah di luar gitu, nggak bakal ada yang namanya mistis-mistis horor-horor gitu. Ternyata ya, ini kalau kamu udah sampai di Amerika sana ya, ini bayangin di Amerika negara yang udah maju, itu ada salah satu rumah di web ya, itu yang terkenal horor ya, itu Feliska ya, Axe Murder House nih. Di mana ya, rumah ini punya cerita kelam ya, atau cerita yang miris ya, membuat rumah ini jadi benar-benar horor sampai dijadikan ya itu objek buat mereka-mereka yang pengen nguji nyali atau ghost hunter. Btw, gimana ceritanya kok bisa ini rumah sampai seperti itu? Langsung aja deh, nggak usah pakai banyak bambu, kita ke ceritanya. Jadi ini film ceritanya nih ya pada tahun 1912 gitu ya, di kota Villisca ya, Iowa, Amerika Serikat ya. Ada sebuah keluarga bernama Moore nih. Nah, keluarga ini nih terdiri dari sang ayah yang bernama Josiah Moore ya. Itu usianya sekitar 53 tahun ya. Terus istrinya itu Sarah Montgomery ya, Moore juga. Itu sekitar usianya itu sekitar 39 tahun. Dan ada keempat anak mereka nih bernama Herman ya yang berusia 19 tahun. Terus ada Mary Catherine ya, itu usianya 10 tahun. Terus ada Arthur ya, terus ya usianya tuh sekitar 7 tahun gitu ya. Dan Paul Vernon nih ya, itu usianya sekitar 5 tahun nih. Nah, ini keluarga ini bisa dibilang ya sebuah keluarga yang hitungannya tuh ini orang kaya nih di daerah tersebut nih. Dan walaupun mereka ini orang kaya, tapi ya itu mereka itu sangat disenangi sama tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga tuh seneng sama mereka tuh karena mereka itu ya baik, ramah dan murah hati gitu ya. Jadi bisa dibilang ya ini keluarga idaman gitu nih, Ben. Hari pun berjalan seperti biasanya di WM ya, ini keluarga bahagia pastinya ya. Di mana di suatu hari nih ya, di tanggal 9 Juni gitu ya, 1912 gitu ya. Keluarga ini kedatangan teman-teman dari anaknya nih, dua orang gitu ya. Ada si Ina sama si Laura nih. Nah, ada yang satunya itu 8 tahun usianya, sama yang satu lagi itu sekitar 12 tahun gitu ya. Ini dari keluarga Stillinger. Nah, mereka itu datang ke situ buat bermalam di situ ini. Terus nih Fem ya, pada malam harinya nih ya, itu mereka ya, satu keluarga itu 8 orang, itu mereka betul berangkat ke gereja yang ada di daerah rumah mereka nih. Nah di sana mereka ingin mengikuti sebuah acara ya, itu yang berkaitan sama Hari Anak gitu. Dan acara itu ya, itu dipimpin sama si Sarah, atau si Sarah bisa dibilang terlibat di dalam acara tersebut nih. Nah sekitar jam 9.30 gitu ya, ini akhirnya udah selesai. Dan ya udah deh, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah mereka itu, ke rumahnya si keluarganya si Morni itu sekitar jam 10 malam gitu nih, Bem. Bem, di sini ya, gimana kamu harus memainkan imajinasi kamu dan buang jauh-jauh di logika kamu, karena kayaknya logika kamu nggak bakal main di sini, Bem ya. Kenapa? Yuk, kita lanjut ceritanya. Jadi ini Bem, ceritanya ya di tanggal 10 Juni ya, keesokan harinya gitu ya. Itu tetangga si Mori ini tuh heran gitu, sama ngerasa aneh gitu. Ada yang aneh gitu, sama ada rasa khawatir ya. Ini tetangganya si Mary Peckham ya, itu melihat ini rumah kok sepi-sepi aman, maksud aku nggak ada kegiatan apapun di pagi hari tersebut yang biasanya yang harusnya nih ya itu pagi-pagi itu udah mereka tuh udah pada beraktivitas, apalagi ini rumah kan rame gitu ya, diisi sama sekitar 8 orang gitu, belum lagi ya itu mereka anak-anak mereka tuh harusnya kan pergi ke sekolah gitu pagi-pagi, tapi ini adem ayem aja gitu. Nah merasa ada yang ganjil gitu juga ya, nggak enak perasaan, nggak enak hati gitu ya, di tetangga kok ada ayam aja gitu ya. Akhirnya si Mary Peckham ini memutuskan untuk pergi ya, nyamperin ke rumahnya gitu, ngetok-ngetok pintu rumah si keluarga si Mori ini. Lama gitu ya, udah diketuk gitu rumahnya, itu nggak ada jawaban gitu ya. Akhirnya si Mary ini kayak mencoba untuk ya membuka pintu ya, itu dari segala arah gitu ya, mau pintu depan mungkin ya, pintu belakang gitu ya. Ini coba dibuka tapi masih terkunci dari dalam gitu ya. Akhirnya dia ini meminta bantuan kepada Henry nih ya. Kebetulan nih Henry ini tetangganya juga, tetangga mereka gitu, tapi dia merupakan seorang polisi itu. Ya udah ya, akhirnya pas si Henry itu sampai ke lokasi ya, akhirnya mereka berusaha ya untuk masuk ke rumah di situ, karena memang situasinya tuh emang udah aneh gitu ya. Nah, pas mereka udah sampai berhasil masuk ke dalam pun terjawablah semua. Di mereka sangat terkejut melihat kondisi yang ada di dalam rumah tersebut ya. Itu satu keluarga itu udah
nggak bernyawa gitu ya. Mereka semua itu ya, itu bisa dibilang ya dihabisi ya sama seseorang yang nggak diketahui ya. Sampai juga itu tamu mereka itu dua anak yang temen si anak-anak ini nih, itu juga ikut dihabisin di web ya. Nah dihabisinya itu pakai kampak atau X ya. Jadi makanya judulnya itu ya itu ada X-nya ya, kampak ya. Di mana itu barang buktinya juga ditinggalin di kamar tamu atau kamar dua orang anak yang menjadi tamu di rumah tersebut. Nah ini sih nggak kebayang nih ya. Jadi nih Fem ya, ada yang aneh dalam kasus ini nih Fem. Dimana nih ya, kalau kita balik ke kronologinya dulu nih Fem ya. Ini ya, itu diduga ya, ini kejadiannya di mana para pelaku itu ya udah ngumpet duluan nih di rumah mereka ya. Kayak maksudnya mungkin ngumpet di kayak di plafon gitu ya, atau di genteng lah ya gitu lah. Nah, mereka nih sengaja nunggu ini orang-orang rumah itu pada tidur semua. Dan ketika orang rumah nih, keluarga si Mor udah pada tidur ya, ini para pelaku itu turun ya, dan yang pertama menjadi sasaran mereka pastinya orang tua, itu pasangan suami istri Simor ini. Nah setelah mereka ya itu menghabisi mereka berdua ya, terus lanjut deh ke anak-anaknya Simor gitu. Terus ya nggak sampai di situ aja nih, mereka juga lanjut untuk ngehabisin ya, padahal itu bukan bagian dari keluarga ya, itu temannya anak-anaknya juga ikut dihabisin gitu. Dan yang maksud aku aneh di awal, ketika kejadian ini ya, itu jasanya tuh bisa dibilang ya, itu kondisinya tuh udah mengenaskan ya, karena ya dikampak gitu ya. Nah, yang anehnya ya, ini semua cermin yang ada di rumah si itu ya, itu ditutupin pakai kain gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak pengen kelihatan atau gimana gitu ya. Pokoknya semua kaca cermin yang ada di rumah itu ditutupin pakai kain ya. Ya, saat penyelidikan nih Web ya, itu ceritanya polisi juga sebenarnya sempat menangkap ya beberapa orang dan mencurigai beberapa orang yang dianggap sebagai pelaku nih. Tapi tetap aja nih ya, itu polisi itu nggak bisa itu menemukan siapa pelaku sebenarnya nih. Terus nih Web ya, di tahun 1995 akhirnya rumah ini dibeli oleh pasangan suami istri gitu ya. Dan pasangan suami istri ini nih kayaknya emang giat nih beli ya, pas mereka udah beli gitu, mereka membatalkan semua renovasi ya modern dari rumah tersebut. Tujuannya biar ini kondisi rumah itu sama kayak 1912 dulu nih. Dan rumah ini akhirnya dinamain atau dijuluki sama Feliska Axe Murder House, atau ya rumah pembunuhan Feliska ya, itu rumah pembunuhan keempat Feliska, pokoknya gitu-gitulah Feb ya. Nah, seperti yang gue bilang di awal nih Beb ya, ini mereka akhirnya itu pasangan suami istri yang udah beli rumah itu nih menawarkan ya itu buat mereka pada turis untuk menginap gitu ya, sama merasakan sensasi yang ada di rumah tersebut ya. Dan dikabarkan juga rumah itu banyak pokoknya penuh sama hawa mistis, horor, hantu gitu ya. Maaf, mohon maaf nih Beb ya. Ini rumah bekas pembunuhan gitu ya, ini sadis gitu ya, pantas aja. Terus kejadiannya itu menurut aku tuh udah di tahun segituan ya. Aduh, pokoknya ini udah kegambar ya. Dan ya udah nih Beb ya, pada masa itu ya itu sempat viral gitu ya, maksudnya viral dengan ya cara di tahun itu dia, di mana nih berita tentang keangkeran rumah ini itu mengundang banyak mereka-mereka yang penasaran pengen nguji nyali gitu ya, atau ghost hunter gitu untuk yang nginep gitu ya. Dan mereka-mereka yang menginap ya, karena memang udah dengerin rumah itu serem, itu sebagian mengatakan bahwa mereka itu sempat melihat itu sosok yang membawa kampak lah, sosok atau dengar jeritan-jeritan. Tetapi ya semua ini nggak bisa dibuktikan atau ya nggak bisa diperlihatkan kebenarannya gitu ya. Berarti mereka juga udah ngerasain gitu ya. Pokoknya seperti itulah Beb ya. Hingga nih Beb ya, pada akhirnya itu di tahun sekitar tahun 2014 gitu ya, ada seorang yang bernama Robert Stephen Larson Jr. dia. Itu usianya sekitar 37 tahun maksud aku ya. Itu dia memutuskan untuk datang ke rumah situ ya, datang ke rumah si Moore, yaitu bawa temennya gitu ya untuk nginap gitu di situ. Dan anehnya ya, di saat malam hari tanpa sadar ya, itu si Robert ya, temannya si Robert udah menemukan si Robert itu udah terluka gitu. Dan ini nih ya, lukanya itu ya katanya itu diakibatkan oleh si Robertnya sendiri. Nah, dan yang paling anehnya ini semua terjadi itu tepat di waktu kejadian keluarga, atau tepat di kejadian pembantaian keluarganya Simon. Nah, jadi di webnya sejak saat itu dia, si Robert itu nggak pernah menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri dia gitu. Apa sih penyebab dia kok bisa terluka gitu. Ya pada akhirnya ya sebagian orang menganggap bahwa itu sih ya mungkin ya nggak dijelasin ya, itu emang dia sengaja sendiri gitu. Atau sebagian lagi menganggap bahwa ini semua karena ulah dari arwah-arwah atau roh-roh yang ada di rumah tersebut gitu ya.
Nah, kalau menurut kamu nih, Web, ya, apa sih yang terjadi sama si Robert nih? Menurut kamu nih, si Robert tuh terluka kenapa nih? Kok bisa diterluka? Apakah karena ada itu ghost shift ada di rumah itu ya, ataupun dia memang ya terluka karena dia sendiri mungkin nggak sadar gimana gitu? Itu coba kamu komen di bawah nih, Web, ya. Tapi kalau BTW ya jauh-jauh keluar gitu, Web, ya. Itu biar jauh-jauh gitu keluar ya, itu biar kamu mungkin nggak ketemu atau nggak diganggu gitu, ketemunya juga di luar itu ada juga ghostnya, itu mungkin ya Mbak Kunti ganti skin gitu ya jadi Fala gitu, siapa tahu ya, nggak asik pokoknya. Oke, dan sebelumnya nih aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf ya. Jangan lupa nih buat kamu ya, aku minta dukungannya buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye bye.